Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang McCulloch-Pitts neuron. Siapkan kertas dan pensil atau ballpoint karena ada sedikit perhitungan sederhana yang akan perlu Anda ikuti pada video ini. Pada tahun 1943, sebuah artikel ilmiah tentang pemodelan aktivitas saraf dipublikasikan. Ini diketahui sebagai jaringan saraf tiruan yang pertama kali dibuat. Sesuai dengan nama penulisnya, jaringan saraf tiruan ini disebut dengan McCulloch-Pitts neuron atau disingkat dengan MCP neuron. Walaupun sederhana dan belum memiliki mekanisme learning atau pembelajaran, namun McCulloch-Pitts neuron ini telah memperkenalkan beberapa aspek penting dari jaringan saraf tiruan. McCulloch-Pitts neuron menggunakan fungsi aktivasi biner sehingga setiap neuron menghasilkan output 0 atau 1 dengan nilai threshold yang kita harus tentukan sendiri. Selain itu, nilai-nilai bobot juga harus kita tentukan sendiri karena McCulloch-Pitts neuron ini tidak memiliki algoritma pembelajaran yang dapat menentukan nilai-nilai bobotnya sendiri. Sebagai contoh, kita gunakan McCulloch-Pitts neuron untuk membentuk logika N. Seperti yang kita ketahui, untuk dua input X1 dan X2, logika N akan menghasilkan nilai 1 jika kedua input bernilai 1. Selain itu, nilai yang akan dihasilkan adalah 0, seperti pada tabel ini. Dengan masing-masing bobot bernilai 1, berapakah nilai threshold yang harus kita gunakan untuk membentuk logika N yang benar? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita hitung dulu nilai Y-in untuk setiap baris data. Untuk baris data yang pertama, kita masukkan kedua nilai X1 dan X2 ke dalam jaringan. Dengan menggunakan rumus yang telah kita bahas, kita dapatkan nilai Y-in-nya dengan menghitung X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Maka kita akan mendapatkan nilai 2. Ini dapat kita tambahkan menjadi satu kolom pada tabel. Dengan cara yang sama, kita menghitung nilai Y-in untuk baris-baris data yang lain. Dari nilai-nilai Y-in tersebut dan rumus fungsi step biner ini, berapakah nilai threshold atau theta yang harus kita gunakan agar menghasilkan nilai Y yang benar? Silakan pause video ini sejenak dan pikirkan berapakah nilai tersebut. Ya, nilai yang harus digunakan adalah 2. Sehingga nilai-nilai kurang dari 2 akan diubah menjadi 0, sedangkan nilai-nilai lebih dari atau sama dengan 2 akan diubah menjadi 1. Kita melangkah ke logika OR. Dengan masing-masing bobot bernilai 2, berapakah nilai threshold yang harus digunakan? Silakan pause video ini, kemudian tulis tabel data tersebut, dan tambahkan kolom Y-in beserta isinya seperti yang kita lakukan pada logika N tadi. Dan ini adalah nilai yang kita dapatkan. Terakhir, berapakah nilai threshold yang tepat? Ya, nilai threshold yang tepat adalah 2 juga. Berikutnya adalah logika N-NUT. Perhatikan tabel ini. Logika N-NUT hanya akan menghasilkan nilai 1 jika inputnya adalah 1 dan 0. Selain itu, hasilnya adalah 0. Jika ditentukan bahwa nilai threshold-nya adalah 2, dan nilai bobot pertama adalah 2,
berapakah nilai bobot kedua yang harus digunakan? Silakan pause video ini dan cari berapa nilai yang tepat. Ya, nilai yang harus digunakan adalah min 1. Sehingga terbentuk nilai Y-in seperti yang ada di tabel, yang dapat di threshold dengan nilai 2 untuk menghasilkan nilai Y seperti pada tabel. Berikutnya adalah logika XOR. Logika ini tidak sesederhana logika-logika yang sebelumnya. Kita membutuhkan kombinasi 2 logika AND NOT dan 1 logika OR, seperti pada tabel. Untuk menghasilkan Z1, kita menggunakan logika AND NOT dengan input X1 dan X2. Kemudian untuk Z2, kita menggunakan logika AND NOT dengan input X2 dan X1. Jadi, urutannya berlawanan. Kemudian, Z1 dan Z2 kita gunakan sebagai input untuk logika OR. Maka kita akan mendapatkan hasil logika XOR. Karena menggunakan kombinasi beberapa logika, maka susunan atau arsitektur jaringannya menjadi lebih kompleks. Perhatikan bahwa untuk menuju ke Z1, kita menggunakan nilai bobot 2 dan min 1. Ini adalah nilai bobot untuk logika AND NOT. Lalu, perhatikan Z2. Kita menggunakan nilai bobot yang berkebalikan, yaitu min 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa kita menggunakan input dengan nilai yang urutannya berkebalikan. Terakhir, untuk menuju ke neuron Y, kita menggunakan nilai bobot 22. Artinya, di sini kita menggunakan logika OR. Demikianlah logika XOR kita bentuk menggunakan McCulloch-Pitts neuron. Sekian untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Pastikan untuk menonton video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.